Prof, saya ingin tanya tentang tekad Presiden Prabowo Subianto untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Sebelumnya kita simak dulu informasi ini bahwa wacana ini pernah digaungkan saat memberikan pidato di sidang umum PBB di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat bulan lalu. Kita simak dulu pemirsa dan Prof Hik berikut ini. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. Prof, Indonesia prepare mengirimkan 20,000 or more to help peace in Gaza, katanya itu Prof. Seperti apa itu Prof? Jadi gini, kita harus paham bahwa Israel itu sangat khawatir dan takut apabila mereka mendapat serangan-serangan dari Gaza. Dan mereka mengatakan tidak dimerdekakan saja, ya Hamas itu terus menyerang mereka. Bagaimana kalau misalnya dimerdekakan, yang Israel tidak punya kendali, tidak bisa melakukan tindakan polisionil, justru ini akan memicu perang antar dua negara, yaitu Palestina dan Israel. Oleh karena itu, Bapak Presiden memberikan semacam jaminan. Kalau misalnya Israel mengakui Palestina, maka dijamin tidak akan ada serangan dari Palestina ke Gaza, dari Gaza ke Israel. Dan ini dengan mendeploy, ya memobilisasi 20.000 pasukan dari Indonesia, walaupun di sana beliau mengatakan masih United Nations ya, tetapi yang akan terjadi itu adalah pasukan yang dibentuk yang namanya ISF, International Stabilization Force, yang bukan berkaitan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti itu. Menarik ini, karena waktu Presiden bilang bahwa akan mengakui Israel apabila kemerdekaan Palestina ini diakui dan dijamin kebebasan warga Palestina, artinya sebenarnya di situ mungkin Presiden ingin melihat komitmen dan meminta dunia melihat bagaimana Israel menyikapi tawaran tersebut. Mungkin itu kali Prof ya? Ya, bisa jadi seperti itu. Karena begini, Presiden tahu bahwa Israel itu ingin sekali mempunyai hubungan dengan Indonesia. Israel itu ingin sekali diakui sebagai sebuah negara oleh Indonesia. Dan Bapak Presiden sebenarnya tidak lepas dari kebijakan luar negeri selama ini terkait Palestina oleh Indonesia, yaitu two-state solution. Karena kalau misalnya Palestina merdeka, tentu kita akan mengakui kemerdekaan dari Israel. Nah, tetapi cara beliau menyampaikan adalah kami Indonesia akan mengakui Israel apabila Israel mau mengakui Palestina, ya. Cuman sekarang masalahnya dengan presiden-presiden sebelumnya disebutkan dulu Israel akan diakui, baru kemudian sepanjang Israel mau mengakui Palestina. Nah, ini yang berbeda. Nah, yang kedua yang kita harus waspadai, ini sekarang ada rumor-rumor, ya. Misalnya pada waktu kemarin soal deal ini, lalu ada billboard yang memperlihatkan presiden kita. Ada presiden kita di situ. Betul. Itu kan di luar kendali kita Indonesia, pemerintah Indonesia. Ada orang-orang di Israel yang menaruh foto beliau, ya gimana? Apalagi baru-baru ini, beberapa jam yang lalu, saya melihat ada berita dari media di Israel yang mengatakan bahwa Bapak Presiden itu akan datang ke Israel. Nah, ini kan bisa mengacaukan ya publik di Indonesia. Mungkin saja media itu berharap bahwa Bapak Presiden akan datang ke Israel gitu ya. Karena mereka membutuhkan Indonesia, mereka meminta Indonesia untuk mengakui mereka. Ya, tapi sudah ada bantahan dari Kementerian Luar Negeri yang mengatakan bahwa Bapak Presiden tidak akan pergi ke Israel. Baik, Amerika Serikat dalam hal ini Presiden Trump, entah apakah ini adalah sebuah upaya dia ini membuat perdamaian dunia atau mungkin Nobel tujuan dibalik ini kita nggak tahu. Tapi gini Prof, kalau
upaya gencatan senjata dan mewujudkan perdamaian di Gaza ini, apakah mereka bisa terbebas dari dugaan orang yang bilang bahwa banyak juga investor dari Israel di Amerika? Apakah mereka bisa independen untuk membawa sikap damainya tersebut tanpa tekanan pengaruh lainnya? Ya, pertama soal Nobel Prize, tadinya mungkin Presiden Trump sangat berharap. Tetapi kan yang dimenangkan sekarang sudah ada, kalau saya tidak salah, dari Venezuela ya. Nah, beliau kecewa mungkin, tapi mungkin ya berharap mungkin tahun depan gitu ya. Tetapi ini yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat internasional untuk supaya mendorong Presiden Trump itu memang benar-benar mengakhiri perang di Gaza. Dan sebenarnya yang sangat berperan itu bukan Presiden Trump, tapi utusan khusus beliau yang namanya Steve Witkoff, ya, yang sebelum Trump dilantik beliau sudah ke sana. Bahkan dugaan saya Steve Witkoff ini mewawancarai kepala negara, kepala pemerintahan dari negara-negara Islam, termasuk Bapak Presiden, ya, terkait dengan apa kira-kira yang mereka harapkan dari Amerika Serikat untuk bisa menghentikan serangan ini. Itulah kemudian yang jadi proposal yang disebut sebagai Trump Proposal, ya, yang berisi 20 poin. Itu saya yakin merupakan hasil wawancara, hasil keinginan dari negara-negara, dan itu kemudian di-endorse pada waktu kepala negara, kepala pemerintahan ini berada di New York, diundang oleh Presiden Trump, lalu kemudian Presiden Trump menyampaikan proposal ini ke pihak Israel, sementara ke Hamas lewat Mesir untuk kemudian dipelajari dan akhirnya mereka sepakat, dan kita bisa lihat gencatan senjata yang ada sekarang ini. Kita bisa lihat ini di gambar yang kita hadirkan, selain kunjungan dari Presiden Prabowo, komitmen untuk mewujudkan perdamaian di Gaza, juga banyak tadi warga Gaza yang merayakannya, Prof. Semoga bisa dijamin ya, Prof, dari keselamatan warga Gaza. Kita sangat lelah melihat berita-berita tentang betapa menderitanya warga Gaza. Prof Hikmahanto, terima kasih Prof ya sudah berbagi bersama kami. Assalamualaikum, sehat selalu. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo File. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One. Senin pukul 8:30 malam. Di Sindo News TV.